Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, NPM 24752123, Prodi Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data pada Power BI dan cara mengimplementasikan Power BI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang visualisasi data pada Power BI. Dalam rangkuman saya sendiri, yang pertama di sini saya terdiri dari 3. Yang pertama ada konsep visualisasi data. Yang kedua ada alur kerja visualisasi data. Yang ketiga ada instansi dan antarmuka Power BI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep visualisasi data pada Power BI. Yang pertama itu adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, tabel, atau dashboard agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Visualisasi data juga membantu pengguna melihat pola tren seperti hubungan antar data serta mendukung proses pengambilan keputusan. Ada juga tujuannya. Yang pertama, menyederhanakan data yang kompleks, mempermudah proses analisis, terus menemukan pola pada tren, mempercepat pengambilan keputusan, terus menyampaikan informasi secara efektif. Prinsip visualisasi data sendiri, yang pertama memahami audiens, terus yang kedua menentukan tujuan visualisasi, yang ketiga memilih visualisasi yang tepat, keempat menyodori informasi penting, yang kelima menghindari tampilan berlebihan. Terus saya akan menjelaskan yang kedua tentang alur kerja visualisasi data. Visualisasi data sendiri itu dilakukan melalui beberapa tahapan agar menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat, seperti pengumpulan data. Datanya sendiri itu banyak sumbernya, yaitu dari Microsoft Excel, database, website, terus sistem perusahaan. Terus untuk yang kedua itu pembersihan data atau data cleaning. Pada tahapan itu dilakukan seperti menghapus data yang duplikat atau lebih dari satu, terus mengisi data yang kosong, memperbaiki kesalahan data, terus menyesuaikan format data. Terus yang ketiga itu ada transformasi dan pengelolaan data, yang data diubah menjadi bentuk lebih struktur dengan cara menggabungkan beberapa data, mengubah format, mengelompokkan data, menyesuaikan struktur data. Terus juga ada analisis data, pastinya dilakukan untuk menemukan pola, melihat tren, menentukan hubungan antar data, terus sama menghasilkan informasi yang penting. Terus pembuatan visualisasi data itu setelah dianalisis dia bakal disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dashboard, dan laporan interaktif. Terus introspeksi dan pengambilan keputusan, yaitu visualisasi data untuk digunakan untuk memahami kondisi data, membuat keputusan, dan menemukan strategi. Terus yang penjelasan yang ketiga yaitu instalasi dan antarmuka Power BI. Power BI merupakan aplikasi bisnis intelijen dari Microsoft yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, memvisualisasikan data menjadi laporan interaktif. Yaitu fungsi Power BI sendiri digunakan untuk mengimpor data dari berbagai sumber, mengelola data, membuat visualisasi, membuat dashboard interaktif, membantu pengambilan keputusan.
Instansi Power BI sendiri, eh, langkahnya yang pertama mengunduh Power BI di desktop, terus menjalankan proses instalasi, menyelesaikan pengaturan instalasi yang itu, terus membuka aplikasi setelah proses selesai. Di bagian antarmuka Power BI sendiri itu ada ribbon menu, ya menu utama dari fitur-fitur Power BI sendiri, yaitu ada home, insert, modeling, view. Fungsinya ya seperti sama uh, aplikasi Microsoft yang lainnya untuk mengakses fitur dan pengaturan Power BI. Terus ada report view, uh, ya seperti biasa untuk kerja utama membuat dashboard dan visualisasi. Itu ada daftar view, menampilkan data dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat isi data secara langsung. Terus ada model view, terus field panel, visual panel, yaitu isinya ada bar chart, peer chart, line chart, tabel, chart, sama map. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang Power BI dari saya. Di sini saya akan menampilkan project pertama saya di Power BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, NPM 24752123, Prodi Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data pada Power BI dan cara mengimplementasikan Power BI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang visualisasi data pada Power BI. Dalam rangkuman saya sendiri, yang pertama, di sini saya terdiri dari 3. Yang pertama ada konsep visualisasi data. Yang kedua ada alur kerja visualisasi data. Yang ketiga ada instansi dan antarmuka Power BI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konsep visualisasi data pada Power BI. Yang pertama itu adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, tabel, atau dashboard agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Visualisasi data juga membantu pengguna melihat pola tren seperti hubungan antar data serta mendukung proses pengambilan keputusan. Ada juga tujuannya. Yang pertama, menyederhanakan data yang kompleks, mempermudah proses analisis, terus menemukan pola pada tren, mempercepat pengambilan keputusan, terus menyampaikan informasi secara efektif. Prinsip visualisasi data sendiri, yang pertama memahami audiens, terus yang kedua menentukan tujuan visualisasi, yang ketiga memilih visualisasi yang tepat, keempat menyodori informasi penting, yang kelima menghindari tampilan berlebihan. Terus saya akan menjelaskan yang kedua tentang alur kerja visualisasi data. Visualisasi data sendiri itu dilakukan melalui beberapa tahapan agar menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat, seperti pengumpulan data. Datanya sendiri itu banyak sumbernya, yaitu dari Microsoft Excel, database, website, terus sistem perusahaan. Terus untuk yang kedua itu pembersihan data atau data cleaning. Pada tahapan itu dilakukan seperti menghapus data yang duplikat atau lebih dari satu, terus mengisi data yang kosong, memperbaiki kesalahan data, terus menyesuaikan format data.
Uh, Terus yang ketiga itu ada transformasi dan pengelolaan data, yang data diubah menjadi bentuk lebih struktur dengan cara menggabungkan beberapa data, mengubah format, mengelompokkan data, uh, menyesuaikan struktur data. Terus juga ada analisis data, pastinya dilakukan untuk menemukan pola, melihat tren, menentukan hubungan antar data, terus sama menghasilkan informasi yang penting. Terus pembuatan visualisasi data itu, setelah dianalisis dia bakal disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dashboard, dan laporan interaktif. Terus introspeksi dan pengambilan keputusan, yaitu visualisasi data untuk digunakan untuk memahami kondisi data, membuat keputusan, dan menemukan strategi. Terus yang penjelasan yang ketiga yaitu instalasi dan antarmuka Power BI. Power BI merupakan aplikasi bisnis intelijen dari Microsoft yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, memvisualisasikan data menjadi laporan interaktif. Yaitu fungsi Power BI sendiri digunakan untuk mengimpor data dari berbagai sumber, mengelola data, membuat visualisasi, membuat dashboard interaktif, membantu pengambilan keputusan. Intensi Power BI sendiri, langkahnya yang pertama mengunduh Power BI di desktop, terus menjalankan proses instalasi, menyelesaikan pengaturan instalasi yang itu, terus membuka aplikasi setelah proses selesai. Di bagian antarmuka Power BI sendiri itu ada ribbon menu, ya menu utama dari fitur-fitur Power BI sendiri, yaitu ada home, insert, modeling, view. Fungsinya ya seperti sama aplikasi Microsoft yang lainnya untuk mengakses fitur dan pengaturan Power BI. Terus ada report view, ya seperti biasa untuk kerja utama membuat dashboard dan visualisasi. Itu ada daftar view, menampilkan data dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat isi data secara langsung. Terus ada model view, terus field panel, visual panel, yaitu isinya ada bar chart, peer chart, line chart, tabel, card, sama map. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang Power BI dari saya. Di sini saya akan menampilkan project pertama saya di Power BI. Ini dia tampilan Power BI saya dalam mengikuti project pertama, yaitu di sini masih di dalam Power Query. Dalam prosesnya itu masih di database dari tabelnya sendiri, yaitu ada order sama customer. Di dalam customer sendiri itu ada customer ID, customer name, segment, sama date of birth. Itu dari view-nya, column commodity-nya semuanya valid, tidak ada yang error dan empty, tidak ada yang kosong. Untuk order saya sendiri itu sudah dipisah dari order regions, order year, sama order number. Udah dijadikan satu merge di tabel akhir ada order ID. Mungkin cukup sekian penjelasan dan tampilan Power BI dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.